Nah, APBN kita yang kali ini itu melewati edisi Februari. Jadi tidak ada siaran persnya dan juga tidak ada dokumennya. Nah, maka karena tidak diinformasikan oleh Kementerian Keuangan, ya saya ngitung. Nah, ekonom berhak menghitung. Nah, pada tahun 2022, 2023, 2024 itu surplus 2 bulan itu. Di ujungnya nanti defisit selama 12 bulan. Tapi 2 bulan pertama surplus. Mengapa? Nah, sayang pemerintah tidak terbuka mengakui kalau capaian yang tidak kinclong ini di Februari 2025 ini salah satu sebabnya adalah Cortex. Ini tidak diakui, Cortex tidak disinggung. Seandainya diumumkan, menurut saya utang pemerintah tuh sekurang-kurangnya 9.000 triliun pada 28 Februari. Kementerian Keuangan, bukan hanya Keuangan, itu menurut saya ngeles bahwa ini kita masih menarik buat asing segala macam. Betul, banyak hal-hal lain tidak sama tahun 2025 ini dengan tahun 97. Tetapi ada juga hal yang sama, antara lain yang begini-begini. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini saya akan melakukan assessment atau penilaian kepada kondisi fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara kita selama realisasi 2 bulan sampai dengan akhir Februari. Untuk memperoleh informasi dari realisasi tersebut, kita biasanya melihat, menunggu, menonton, dan membaca dari siaran atau tayangan Kementerian Keuangan. Lazimnya, waktu yang sudah-sudah, itu Menteri Keuangan didampingi oleh jajarannya, Wakil Menteri dan beberapa eselon satunya, Direktorat Jenderal dan Kepala Badan, itu menyampaikan kepada publik ya APBN kita tiap bulan. Kalau APBN kita disebut APBN kita Maret 2025, itu yang disampaikan adalah kondisi sampai dengan akhir Februari. Jadi mundur sebulan ya. Nah, yang baru saja dilakukan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya pada minggu lalu adalah APBN kita Maret 2025. Nah, disampaikan dalam siaran cukup panjang ya kemarin, lebih panjang dari biasanya 2,5 jam. Itu Menteri Keuangan secara bergantian dengan jajarannya menyampaikan paparan dalam bentuk slide, dibacakan dan sesekali dikomentari. Ada 61 slide ya, ini termasuk luar biasa. Biasanya rata-rata slide itu hanya 25-30, kali ini sampai 61. Lazimnya di bulan-bulan yang lampau, setiap bulan kalau melakukan itu, nanti 2-3 hari kemudian itu diunggah di laman resmi Kementerian Keuangan yang berupa dokumen. Karena pada waktu siaran pers biasanya tidak seluruh fakta realisasi disajikan. Biasanya ya, itu nanti pelengkapnya, yang lebih lengkapnya berupa tertulis. Gitu ya. Nah, apa yang menarik dari APBN kita kali ini? Nah, APBN kita yang kali ini itu melewati edisi Februari. Jadi edisi Februari tidak ada siaran persnya dan juga tidak ada dokumennya. Nah, sementara yang Januari itu berarti realisasi sampai akhir 2024, itu ada siaran persnya, tidak ada dokumennya. Itu satu fakta ya. Nah, fakta lain yang juga menarik dan sempat menjadi bahan pemberitaan media adalah edisi Februari, berarti realisasi sampai 31 Januari, itu sempat ditayangkan di laman resmi Kementerian Keuangan. Tapi sebenarnya kan belum pernah dilakukan siaran persnya. Maksudnya jumpa pers yang fisik belum pernah. Tahu-tahu ada. Nah, ternyata itu hanya berlangsung, itu tanggal kalau saya tidak salah itu sekitar 11 Maret. Itu hanya 10 jam. Tayang malam jam 9, pagi-pagi hilang. Nah, tetapi banyak pihak, ekonom, jurnalis itu sudah sempat mengunduh, kebetulan saya juga sempat mengunduhnya. Sampai ini saya lakukan assessment ini, belum ada 3 dokumen itu di Kementerian Keuangan di lamannya. Jadi belum ada edisi Januari, belum ada edisi Februari, belum ada edisi Maret. Ini saya di taping pada pagi hari Senin ya. Kita lihat saja nanti apakah pada saat ini ditayangkan di kanal saya sudah terbit. Nah, kembali ke isinya, maka saya akan melakukan assessment terutama sekali terhadap paparan
yang 61 slide terkait dengan edisi Maret yang berarti realisasi sampai akhir Februari. Sambil saya timpali dengan yang edisi Februari yang sempat ditayang tapi di take down. Saya tidak tahu nanti ketika ditayang lagi persis sama atau tidak. Lalu saya juga lakukan perbandingan dengan edisi Maret 2024, edisi Maret 2023, dan edisi Maret 2022. Jadi selama 4 tahun. Begitulah mestinya kalau kita mau melakukan analisis ya. Sekurang-kurangnya 4 tahun, syukur kalau lebih lama lagi. Kita mulai dari ini, saya tampilkan gambar, itu yang gambar APBN kita edisi Februari itu yang di take down, itu covernya begitu. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah konvensi pers ya, berarti kan belum dokumen. Gambarnya seperti itu, yang Maret. Januari belum ada, yang ada siaran persnya juga. Nah, kemudian di dalam paparan pada waktu siaran pers tentang edisi Maret itu, ya slide-nya banyak di depan menceritakan tentang kondisi perekonomian global, beberapa fenomena yang dianggap sangat penting dan sangat mempengaruhi seluruh dunia dan terutama sekali mempengaruhi juga kondisi Indonesia. Lalu dilanjut dengan pemaparan tentang kondisi perekonomian Indonesia, tentu dari sudut pandang Kementerian Keuangan, ya sisi-sisi yang dijelaskan. Kemudian masuklah kepada itu jadi semacam pengantar, karena sebenarnya yang mau dilaporkan adalah realisasi APBN, tapi didahului dengan penjelasan tentang kondisi global dan kondisi perekonomian Indonesia. Ya, kalau para pemirsa mengikuti kanal ini, tidak semua perspektif itu saya sependapat. Dalam banyak hal saya menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda untuk tema-tema itu. Nah, tapi tadi sampai kepada paparan yang berupa postur APBN, itu kan yang mau dilaporkan. Postur itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kan postur, ya itu perawakan kurang lebih ya. Jadi gambaran umum dari APBN, postur namanya. Ya terdiri dari pendapatan, ya belanja, kemudian ada dari pendapatan dan belanja itu apakah surplus atau defisit, itu postur juga. Lalu kalau dia defisit, itu dia dibiayai. Dibiayai itu artinya diatasi. Nah, diatasi, ditutupilah kalau bahasa sehari-hari dengan pembiayaan. Nah, memang di antara 4 itu ada satu postur namanya keseimbangan primer. Tapi untuk assessment kali ini saya keseimbangan primernya tidak saya bahas. Itu tampilannya bisa dilihat di layar. Nanti akan saya bahas ya, tapi ini untuk menampilkan dulu itu namanya postur. Kemudian di edisi yang sudah di take down, ya di take down itu artinya dia sudah diunggah, diturunkan kembali. Dan ini kalau sampai nanti yang diunggah tidak persis sama dengan ini, jadi perkara juga oleh publik ya. Nah, media maupun komentator seperti saya, komentar ya akan berkomentar. Loh, bagaimana mungkin sudah ditayang, kemudian diganti lagi angkanya. Tapi kita tunggu saja nanti. Itu saya screenshotkan, ini jumlah dokumen kita yang edisi Februari ini 72 halaman. Ya, berupa dokumen ya, di dalamnya ada grafik, ada tabel. Ini saya ambilkan tabel yang paling penting diantaranya, postur kan. Sama dengan postur yang tadi, edisi Maret tadi. Cuma ini hanya sampai 31 Januari 2025. Menariknya, pada saat paparan, dia tidak dibandingkan dengan realisasi 2024. Nah, itu kan banyak juga tuh netizen yang tanya ke saya ya, di Twitter saya ataupun di YouTube saya, itu kenapa paparan Menteri Keuangan tidak seperti biasanya di edisi Maret, tidak dibandingkan dengan realisasi setahun sebelumnya. Nah, secara konkret ini saya sampaikan yang edisi Februari kan tampak itu ada postur 2025, ada postur 2024 yang direalisasi selama sebulan. Nah, sepintas tapi nanti juga akan tetap saya bahas. Memang kondisi sebulan Januari itu mungkin terburuk ya selama bertahun-tahun terakhir ini. Jadi entah bagaimana itu tidak tayang. Nah, sementara yang Maret berarti sampai Februari sebenarnya masih buruk juga, tapi lebih baik daripada Januari. Tapi kita akan bahas. Saya mulai dari pendapatan. Nah, pendapatan itu dari bahan yang ada di rilis tersebut, lalu juga APBN kita edisi tahun-tahun sebelumnya, realisasi selama 2 bulan. Saya ulangi ya, edisi Maret itu adalah laporan realisasi Januari dan Februari digabungkan. Itu
tahun 2025 ini pendapatan diterima 316,9 triliun. 316,9 triliun ya. Padahal tahun 2024 untuk kurun waktu yang sama 2 bulan itu 400,36 triliun. Kan turun berarti. 2024 sendiri juga turun dibandingkan 2023 yang mencapai 419,64 triliun. Ya cuma kan sedikit turunnya dari 416 menjadi 400. Ini dari 400 turun menjadi 317 kalau kita bulatkan. Turunnya banyak itu 20,85%. Nah pada waktu 2024 dibandingkan dengan 2023 turunnya cuma 4,52. Padahal 2023 sendiri naik dari 2022. Ini kalau saya panjangkan, sebutlah semuanya 20 tahun. Biasanya yang kecenderungannya itu naik ya. Jadi kecenderungan jarang turun secara nominal. Nah itu satu cara melihat. Berarti kejadian selama 2 bulan ini termasuk pengecualian, sedikit dari pengecualian. Secara umum 2 bulan pertama itu lebih baik dari 2 bulan pertama tahun sebelumnya. Itu selalu naik nominal. Gampang saja logikanya. Kan terkait dengan pajak, PPN, kan harga-harga cenderung naik kan. Pasti mestinya naik. Gitu loh, sedikit kurang-kurangnya. Begitu juga dengan perolehan pendapatan yang lain yang terkait dengan harga kan. Cenderungnya naik. Nah, ini malah turun. Cara kedua untuk melihat tren itu adalah dibandingkan dengan target. Target setahun, kan baru 2 bulan nih. 2 bulan ini mencapai berapa persen dari rencana setahunnya. Nah, untuk bulan Februari ini, itu mencapai 10,50%, 10,5% dari 100% untuk setahun. Ingat, ini kan 2 bulan, 1/6 kan? Nah, ya, 1/6 kan berarti ya mestinya ya di kisaran 16% kan. Ini cuma 10,5%. Terbukti dari pada saat tahun 2024, itu capaiannya mencapai 14,29% dari target tahun tersebut. Lalu 2023 mencapai 17,04%. Nah, pada tahun 2022 yang baru mulai pulih dari COVID, itu 13,35%. Nanti kita bisa tarik belasan tahun ke belakangnya. Yang bisa memastikan bahwa 10,5% itu termasuk capaian yang buruk. 10,5% dari yang ditargetkan. Tadi kalau dari sisi kenaikan, dia justru turun dari tahun sebelumnya. Itu juga jarang. Itu pendapatan negara, postur pendapatan. Nah, di pendapatan itu ada rincian. Salah satu yang biasanya disoroti adalah perpajakan. Kan ada 2 kelompok pendapatan itu dari postur yang di slide-slide awal tadi. 1 perpajakan, kedua penerimaan negara bukan pajak. Jadi perpajakan dan bukan pajak. Nah, perpajakan berarti bagian dari pendapatan. Ini yang paling besar ya. Bisa mencapai sekitar 75%, 80% dari total pendapatan. Nah, pada 2 bulan tersebut, khusus perpajakan ini diterima 240,4 triliun. Ternyata itu juga turun dari capaian 2 bulan pada tahun 2024. Turunnya 24,99%, 25%. Jadi turun 1/4 ya dari capaian tahun 2024, ya, tadi ini 240,4, tahun 2024 itu 320,51. Nah, tahun 2024 sendiri juga sudah sedikit turun dibandingkan tahun 2023. Nah, tahun 2023 itu masih naik. Jadi naik dari tahun 2022. Naiknya lumayan ya, 30,06%. Jadi, nah ini 2 tahun berturut-turut turun, dan yang terutama sekali 2025 ini selama 2 bulan ini turunnya lebih signifikan dibandingkan 2 bulan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sama dengan cara yang sama dengan pendapatan tadi, kita juga mau melihat persentasinya, porsinya atas target. Nah, ini target lebih tergambar lebih kurang menggembirakan lagi. Baru 9,70% dari target, nggak sampai 10%. 2 bulan belum sampai 10%. Nah, ini juga terburuk dari beberapa tahun terakhir. Itu dari sisi perpajakan. Nah, perpajakan sendiri itu bisa dipersempit dengan namanya pajak. Kalau perpajakan itu 7 jenis. Kalau pajak cuma 5. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah, bukan dibuang ya, maksudnya dikecualikan. 1, perdagangan internasional, bea dan cukai. Bea ya, bea masuk dan bea keluar. Kedua, cukai. Nah, kenapa 2 ini dipisah? Karena 2 ini memiliki secara analisis dia memiliki dinamika yang berbeda dengan 5 pajak lain, terutama pajak lain itu yang besar adalah
pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai. Jadi dua itu mencapai lebih dari 60%, sekitar 70% dari total perpajakan. Nah, yang khusus pajak yang tidak termasuk bea cukai tadi itu lebih terhubung dengan dinamika. Kalau cukai, karena contoh yang paling besar adalah cukai tembakau ya, rokok lah, cukai tembakau namanya. Yang satu lagi sekarang ada pemanis buatan ya, pemanis dalam minuman kemasan itu juga kena cukai. Itu yang terutama sekali rokok, itu kan relatif tidak langsung kaitannya dengan dinamika ekonomi, lebih pada konsumsi para perokok. Sekalipun tentu tetap ada kaitannya dengan daya beli ya, tapi secara umum itu kaitannya tidak seketika gitulah, tidak elastis. Nah, tapi kalau yang pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan itu sangat terkait dengan dinamika ekonomi. Karena itu biasanya dianalisis sendiri pajak. Nah, tadi kan perpajakan, yang ini pajak. Nah, yang pajak itu fenomenanya adalah capaiannya dari 240-an tadi, itu kan perpajakan. Yang khusus pajak 187,8. Saya bulatkan 188 triliun. Itu juga turun dibandingkan penerimaan pajak 2 bulan selama tahun 2024. Turunnya lebih radikal lagi 30,19. Tadi yang pajak kan ya di kisaran berapa tadi? Di kisaran 25%, yang ini 30% turunnya dibandingkan tahun sebelumnya. Maka sederhananya dari angka itu saja, ini kalau tidak ada faktor lain ya, itu berarti kan dinamika ekonomi melemah gitu loh. Nah, tetapi juga tercatat bahwa 2024 sendiri sebenarnya sudah turun. Jadi 2024 itu sendiri relatif 2 bulan pertamanya itu kondisinya lebih buruk daripada di 2023. 2023 itu sempat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya signifikan. 2022 juga meningkat dari 2021. Nah, cara lain tadi sama dengan tadi soal pendapatan dan perpajakan, bagaimana dikaitkan dengan targetnya. Nah, ini juga begitu indikasinya baru mencapai 8,60% dari target APBN pajak. Ingat, ini 2 bulan. Logikanya 2 bulan itu kan 1/6. Tentu tidak rata-rata ya, tapi ini buat imajinasi kita saja. 1/6 berarti 16%. Kok pendapatnya baru 8,60%. Ini under target ini kan. Nah, kalau dilihat juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 itu masih dialami 13,53%. Tahun 2023 juga masih 16,30%. Ya, ini kan 2 bulan. Ini kecil sekali. Nah, di luar itu kita juga harus tahu pada saat 2024 yang relatif turunnya sedikit saja dibandingkan 2023 dan capaiannya sudah mencapai 13,53%. Setelah setahun ternyata pajaknya pun tidak sesuai target. Ya, hanya sekitar 97, kalau saya tidak salah 97,6. Berarti terjadi sekitar 2,6% shortfall. Jadi selisih dari 100% shortfall namanya. Kalau perpajakan keseluruhan shortfallnya lebih banyak, 3,3%. Capaiannya hanya 96,7%. Tapi kalau khusus pajak itu shortfallnya kalau saya tidak salah tadi 2,8%. Maksudnya dengan fenomena 2 bulan pertama di 2024 saja yang lebih baik dari 2 bulan yang tahun ini, itu shortfall. Pajak tidak mencapai target. Nah, maka boleh dong saya sebagai ekonom melakukan dugaan bahwa ini nanti shortfall-nya bisa mencapai 4% ya. Bahkan bisa ya pokoknya nyaris tidak mungkin 100 kalau berdasarkan fenomena 2 bulan ini. Hanya saja, ini ada hanyanya juga ya. Sayang pemerintah tidak terbuka mengakui kalau capaian yang tidak kinclong ini di Februari 2025 ini salah satu sebabnya adalah Cortex, penerapan Cortex di bulan Januari yang bermasalah, di Februari coba diperbaiki dan ditetapkan boleh pakai Cortex, boleh pakai sistem biasanya, mungkin sudah ada perbaikan, tapi ini tidak diakui, Cortex tidak disinggung dalam rilis itu bahwa itu ada masalah. Kalau pakai itu bisa jadi nanti shortfall-nya tidak seradikal seandainya ini tidak termasuk Cortex. Kalau memang diakui itu adalah bagian dari salah satu penyebabnya adalah masalah Cortex, maka mungkin shortfall-nya tidak separah yang saya duga ya. Nah, tapi kita nggak tahu. Nah, intinya dari fenomena ini soal
pendapatan, lebih khusus perpajakan, lebih khusus lagi pajak, ini mencerminkan satu yang pasti kalau itu tidak diakui ada kortek, masalah kortek berarti kan murni masalah kondisi perekonomian yang lemah. Tapi kalau misalnya kita masukkan kortek mungkin dua faktor itu. Nah, bagaimana komponen pendapatan yang lain? Kan sudah saya katakan di depan tadi, pendapatan ada perpajakan, ada bukan pajak. Nah, yang bukan pajak, gambarnya seperti ini. 2 bulan sampai Februari itu didapat 76,4 triliun. Nah, itu 14,90% dari target APBN 2025. Bisa ya, masih wajar ya. Karena tadi kalau 1/6 itu adalah kisarannya 16,3% kan berarti ya nggak, ini mas tadi kan nggak sampai 10. Nah, tetapi PNBP ini pun tetap dibandingkan dari tahun 2024 itu menurun. 2024 itu 79,71 triliun selama 2 bulan ya. Sementara di 2020 ini cuma 76,4 triliun. Bahkan lebih rendah dari 2023, 2 tahun sebelumnya yang mencapai 86,39 triliun. Itu secara nominal. Tadi secara presentasi capaian ini 14,90, 15% lah ya. Tahun kemarin itu 16,20%. Tahun sebelumnya bahkan karena itu ada boom, ada kenaikan harga komoditas yang luar biasa, itu 19,57%. Nah, jadi dari sisi PNBP ini tidak seburuk perpajakan, tidak seburuk pajak, tapi juga tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Nah, kurang lebih itu postur pendapatan. Saya ringkaskan dengan kalimat-kalimat ya yang saya bicarakan di depan tadi. Maka gambaran umum realisasi pendapatan selama 2 bulan ini, realisasi pendapatan itu turun, lalu hanya mencapai 10,5% dari target. Nah, kinerja tersebut merupakan sinyal buruk bagi kondisi pendapatan ini hingga setahun mendatang. Sinyal buruk berarti bisa lah diatasi kalau memang kebijakannya benar. Kemudian yang kedua dari uraian tadi, penerimaan pendapat perpajakan juga mengalami penurunan dan terancam shortfall. Tahun lalu saja 96,7% sepanjang tahun. Tahun ini bagaimana? Itu kan berarti shortfall-nya 3,3 ya. Khusus pajak selama setahun yang lalu itu 97,2% capaiannya. Nah, kondisi 2 bulan yang lebih buruk dari tahun lalu ini, apakah akan mengulangi shortfall ini atau malah lebih banyak shortfall-nya? Kemudian PNBP tadi sekalipun masih tampak wajar, tapi kan turun. Jadi kalau tahun kemarin setelah setahun, itu PNBP itu melampaui target. Itulah yang menyebabkan sekalipun pajak perpajakannya shortfall, tertutupi oleh PNBP yang melampaui target. Kurang lebih begitu ya. Sehingga secara total pendapatan tahun kemarin sedikit melampaui target. Nah, tetapi tahun ini PNBP ada potensi untuk tidak bisa menutupi kesorpolan andai terjadi. Karena sampai 2 bulan dia juga lebih buruk dari 2 bulan yang lalu. Di sini juga ada faktor lain ini yang harus dipertimbangkan. Karena kita belum selesai ini kan upaya efisiensi anggaran. Udah disebut-sebut oleh Pak Prabowo, tapi bukan keputusan resmi di pidato beliau, di ulang tahun partai lagi, bukan dalam konteks kenegaraan kan. Itu 90 triliun yang rencananya ditargetkan diberikan oleh BUMN kepada APBN, namanya penerimaan bagian keuntungan ya, bagian laba dari BUMN, bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan diterima oleh APBN, itu masuk PNBP. Lah, kalau ini mau dikasihkan dana antara semua, ya berarti ini hilang dong nanti, berkurang lagi pendapatannya. Hanya yang menarik, pada saat dipaparkan kemarin, itu PNBP bagian menerima dari BUMN sudah dapat sekitar 10 triliun loh. Nanti apa ditarik kembali, ini kan kita nggak tahu nih. Ini menurut saya memang salah satu hal-hal yang belakangan ini agak simpang siur ya. Jadi APBN sebenarnya selama bulan Januari ini sudah terima dari BUMN sekitar 10 triliun. Nah, padahal dari pidato Pak Presiden ini nanti langsung ke Danantara. Tapi kalau 10 triliun ini nggak diterima, lebih parah lagi dong nanti pendapatan hasilnya. Dan juga begitu setahun. Maka apapun sejauh ini menurut saya, ini assessment namanya, kinerja pendapatan negara cukup buruk selama 2 bulan ini. Risiko besar tidak akan tercapai target APBN yang 3.005 triliun ya selama setahun.
postur kedua yang kita coba lakukan penilaian itu adalah soal belanja negara. Nah, di grafik saya sajikan tuh realisasi 2 bulan yang sekarang, kemudian tahun kemarin, sampai dengan 4 tahun berturut-turut lah. Maka informasinya adalah sebagai berikut. Belanja negara itu sudah 348,1 triliun. Itu merupakan 9,60% dari target APBN 2025. Nah, jadi, dan itu porsi segitu rendah ya. Tahun kemarin mencapai 11,26%. Tahun sebelumnya 9,40. Tapi ya normal aja, berarti kalau disederhanakan belanja 2 bulan segitu tuh normal. Nah, turun memang dibandingkan dengan 2024. Tapi kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya, ya angka segitu itu wajar, kenaikan atau penurunan, kenaikan atau porsi segitu itu wajar. Nah, maka boleh dong kita jadi harus hati-hati ini. Pendapatannya turun drastis, baik secara nominal maupun secara porsi. Sementara belanjanya sedikit turun, tetapi secara porsi masih besar. Nah, itu fakta. Padahal ini yang penting. Kan dilakukan efisiensi belanja, anggaran. Belum diputuskan. Tetapi kita sudah memperoleh informasi berulang kali bahwa selama bulan Februari itu dilakukan blokir atas banyak belanja ya. Jadi karena sementara terjadi proses efisiensi, maka banyak belanja yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu pengaruh terhadap bulan Februari. Belanjanya tidak kencang. Nah, bulan Januari sebenarnya normal. Nah, karena itu kita harus bandingkan sebetulnya dengan dokumen yang sempat diunggah harus di take down. Kondisi Januari itu belanjanya sangat normal. Ini bulan Februari kendor sedikit. Jadi maksudnya bisa membantu lah karena pendapatan tadi agak berat kan. Nah, ini belum ada efisiensinya. Posturnya masih postur asli ya. Belum postur realokasi. Kita belum tahu, kita tunggu nanti. Itu belanja. Nah, bagian dari belanja itu, belanja kan 2 kelompok. Belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Jadi dari APBN ini. Jadi APBN itu sebagian besarnya itu dari rencana 3.621 triliun di tahun 2025, itu 2.700-nya dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Nah, oleh kementerian lembaga maupun untuk non-kementerian lembaga. Non-kementerian lembaga itu seperti bayar bunga utang, subsidi, itu tidak bagian dari belanja kementerian lembaga. Nah, belanja kementerian lembaga ya yang dibagi-bagi ke sekitar 100 kementerian lembaga daerah. Pak Prabowo ini kan bertambah kementerian lembaganya. Isunya efisiensi anggaran, tapi permulaannya adalah jumlah kementerian lembaga yang bertambah. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas angkanya saja ini. Nah, itu belanja pemerintah pusat itu sudah 211,5 triliun. Mencapai 7,80% dari target APBN. Turun dibandingkan realisasi tahun yang lalu. Kita bisa ngelihat ini positif. Berarti ini kan berarti membantu mengatasi masalah arus kas karena tadi pendapatannya susah. Tapi di sisi lain ini belum mencerminkan kondisi juga karena dilakukan blokir. Jadi orang sulit belanja di bulan Februari itu. Nanti kita masih tunggu di bulan-bulan berikutnya. Nah, karena belum ada nih, yang ada isu baru pemotongan. Pemotongan pun ada 2 angka yang beredar kan. Pertama angka impres dan angka surat edaran 306 triliun. Kedua angka paparan Presiden Prabowo di hari ulang tahun Partai Gerindra yang mencapai penghematan 750 triliun. Lalu kita mendapatkan info di APBN kita kemarin juga diinformasikan, tapi secara menurut saya agak samar. MBG, berarti BGN akan dapat tambahan 100 triliun. Berarti dari penghematan yang sudah jelas digeser 100 ke MBG. Nah, yang digeser 100 ini dari 306 apa dari 750 kita belum tahu. Ya, karena paparannya 61 halaman seperti itu, tapi banyak hal disinggung. Nah, kembali ke grafik saya ini, yang jelas kondisi belanja pemerintah pusatnya seperti itu. Lalu bagaimana transfer ke daerah? Yang totalnya itu direncanakan 919, berapa ya, 9 triliun. Ya saya bulatkan 920 triliun lah menurut postur APBN. Tetapi ingat, pada waktu awal-awal dikemukakan impres dan surat edaran menteri ini akan dikurangi 50 ini. Nah, belum ada tapi keputusan. Maka
publikasinya APBN kita pun masih memakai angka ya kurang lebih 920 triliun tadi ya, 919,9. Nah itu berapa yang sudah ditransfer? 211,5 triliun. Nah berarti itu kan 14,90% dari rencana APBN keseluruhan tadi. Nilainya pun meningkat dari tahun lalu, meskipun tipis meningkatnya 1,43%. Artinya TKD ini belum begitu banyak dikurangi. Mengapa ya memang nggak bisa? Karena bulan-bulan Januari Februari dikirim itu adalah untuk layanan publik daerah ya. Untuk tunjangan guru, untuk ada beberapa pembayaran untuk PNS yang terkait dengan dana yang dialokasikan. Dan layanan publik yang lain. Tidak berani main-main, itu harus dikirim. Karena itu TKD masih relatif normal. Itu fakta dari belanja. Kalau saya simpulkan dari slide-slide itu, pertama itu realisasi belanja ini sudah 9,60% ya dari rencana dan memang mengalami penurunan 7%. Nah, penurunan ini terutama karena blokir banyak akun selama proses FPNSI. Belum pasti apakah realokasi akan mengubah postur. Maksudnya postur itu dia hanya dipindah-pindah realokasi dulu di kementerian ini mungkin pindah ke BGN karena nambah MBG atau dipindah ke kesehatan, Kementerian Kesehatan karena misalnya terkait dengan pemeriksaan gratis yang mau ditambahi duitnya atau dipindahkan ke umpama ini ya Kementerian Koperasi atau Kementerian Desa karena terkait dengan ada koperasi desa. Ini kita terlalu banyak dapat info yang heboh-heboh tapi payung hukumnya belum pasti semua. Yang ada payung hukum pasti namanya Danantara, tapi itu dalam konteks Danantaranya, dalam konteks APBN-nya belum jelas apa benar salah satu modal Danantara itu adalah tidak diterimanya atau dikeluarkannya penerimaan BUMN di APBN yang 90 triliun langsung pindah ke sana semua bahkan ditambahi. Lah itu kan berarti ngubah postur namanya. Mengubah postur pendapatan. Nah belanja juga begitu kita belum lihat. Nah kemudian yang kedua kita sudah lihat tadi belanja pemerintah pusat itu cukup bisa diturunkan karena blokir. Sedangkan transfer ke daerah hanya sedikit turun karena malah naik bukan sedikit turun karena tidak bisa dihindari karena menyangkut layanan publik di daerah yang sebagian cukup besar keuangannya adalah bersumber dari transfer pemerintah pusat ke daerah. Itu bagian dari belanja. Dari dua bagian postur tadi, pendapatan belanja, kita dapat realisasi surplus atau defisit. Nah, ternyata kan tadi dari cerita di atas tadi, ternyata pendapatannya lebih sedikit dari belanjanya. Atau belanjanya lebih besar dari pendapatannya. Selisihnya 31,2 triliun. Namanya defisit. Dijelaskanlah oleh APBN kita jumpa pers itu. Di paparan maupun di lisannya Bu Menteri. Itu bahwa ini masih dalam koridor rencana. Orang kita tuh rencananya defisit 616 triliun kok. 616 ini baru 31,2 triliun selama 2 bulan. Ya masih masuk akal lah. Jadi wajar 2 bulan kita baru 31,2 triliun defisitnya. Toh rencananya 12 bulan itu 616 triliun. Nanti dulu argumen itu enak didengar. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka di grafik nggak sepenuhnya benar. Karena pada tahun 2022, 2023, 2024 itu surplus 2 bulan itu. Di ujungnya nanti defisit selama 12 bulan. Tapi 2 bulan pertama surplus. Mengapa? Karena biasanya di 2 bulan pertama lajimnya realisasi APBN itu pendapatan normal masuk. Ya, orang bayar pajak segala macam itu ada yang langsung dipotong, PPh saldo, macam-macam lah. PPN segala macam itu sehingga sudah dapat pendapatan. Begitu juga dengan cukai pendapatan negara banyak. Itu dapat langsung. Normal lah untuk bulan Januari Februari sesuai dengan musiman bulan itu. Pada saat bersamaan belanja belum ngegas. Karena di bulan Januari, Februari, bahkan sampai Maret, itu umumnya belanja masih belanja operasional biasa. Belum yang bersifat program-program besar atau proyek-proyek yang masih dalam tahap persiapan, baru dalam tahap ancang-ancang gitu ya. Sehingga belum naik belanja itu. Umumnya di semester 2. Lebih khusus lagi di triwulan 4. MBG pun kalau kita lihat kan ini baru pemanasan kan. Belum sampai mencakup berapa. Ya, baru dilaporin Februari sudah 2 juta. Di bulan Januari kan baru hanya 600.000 yang terjangkau dari rencana 82 juta target. Berarti kan udah bisa dibaca nanti di bulan-bulan mendatang kan naik itu.
dia biayanya. Nah, mestinya dengan logika seperti itu masih surplus di bulan Februari ini. Ini sudah defisit 2 bulan. Jadi, sebutlah saya berbeda pendapat dengan Menteri Keuangan. Saya menganggap kondisi defisit 2 bulan ini soalan serius, sudah harusnya masih surplus. Itu ya. Nah, defisit memang dialami tahun 2020, 2020 masih pandemi, wajar. Ini sudah dikatakan ekonomi menurut versi pemerintah ya. Dalam beberapa kesempatan kita masih oke kok gitu katanya. Nah, nyatanya kita defisit. Nah, defisit tersebut kan harus diatasi, ditutupi. Ibu, bapak, saudara-saudara bisa membayangkan lah kalau kita keuangan keluarga saja, kalau pendapatan kurang dari belanja, ya pilihan kita kalau ada yang bisa dijual, mobil kah, sawah kah, boleh dijual. Tapi kan belakangan ini pemerintah jarang jual aset, karena memang yang mau dijual mungkin sudah sulit kan, nggak tahu nanti kalau Danantara ya. Yang dilakukan adalah berutang, kan gitu, untuk menutupi defisit tadi. Nah, berutang, istilah kerennya di APBN itu disebut pembiayaan utang. Nggak ditulis berutang ya, tapi pembiayaan utang. Nah, pembiayaan utang itu disajikan dengan cara neto. Neto itu bersih. Karena selama 2 bulan itu, pemerintah memang berutang. Tapi kan juga ada membayar utang. Kan ada yang jatuh tempo tuh, surat-surat utangnya. Ada juga cicilan karena pinjaman. Itu dilakukan. Sudah ada jadwalnya. Maka yang disajikan oleh APBN itu adalah neto. Disebut pembiayaan utang. Sayangnya biasanya tidak disajikan lengkap ya. Berapa narik, berapa membayar, langsung neto saja. Nah, jumlahnya berapa? 224,3 triliun. Kalau pakai bahasa sehari-hari, ya tambahan utang bersih itu 224 triliun selama 2 bulan itu. Wah, 224,3 triliun itu juga masih dalam batas rencana. Karena kita berencana berhutang ya. Berutang bersih itu maksudnya total berutang kotor, bruto, dikurangi dengan yang kita bayari. Itu sampai setahun ini direncanakan 8 triliun. Nah, berarti 776 triliun lah dibulatkan. Ini baru 224. Masih kurang lebih berapa itu? 28,90%-nya. 29% baru. Itu kira-kira argumennya pemerintah. Tetapi besaran itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama beberapa tahun terakhir itu terlalu besar. Bukan terlalu ya, mungkin terpaksa besar. Itu sudah tahun kemarin selama 2 bulan baru 184,47 triliun. Nah, tahun 2023 baru 186 triliun. Bahkan di tahun 2022 cuma 92,91 triliun. Nah, itu di grafik itu, batang biru saya tunjukkan nominalnya, yang orange menunjukkan persentasi dari rencana setahunnya. Nah, maka sepintas saja itu sudah kita lihat, wah ini pembiayaan utang 2 bulan ini cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu disajikan oleh APBN kita Maret ya di paparan. Kebetulan saya juga screenshotkan ini yang sebulan selama Januari saja. Selama Januari ada dokumennya. Mudah-mudahan tidak diganti pemerintah nih kalau tayang ulang ya. Tapi adanya begitu. Di situ sebulan nariknya 153,36 triliun. Pembiayaan neto ya. Di situ dirinci berapa yang berupa surat berharga, berapa yang berupa pinjaman. Intinya yang tadi Februari 224,3 ini termasuk ini karena kan 2 bulan. Januari ini ditambah Februari berarti Februarinya kurang lebih sekitar 70-an triliun. Ditambahkan ini jadi 224. Itu ya maksudnya slide saya ini untuk menunjukkan aja bahwa nilai 224,3 itu nilai selama 2 bulan. Sedangkan selama sebulan ini. Nah lalu kalau sudah begitu kita nambahi utang bersih sekian, mestinya ada informasi dong. Kalau begitu sisa utang pemerintah berapa? Posisi utang. Nah, saya sederhanakan ya, kalau kita sebuah keluarga punya cicilan, sebutlah cicilan motor gitu ya. Ya kan tapi kita setelah kita sedang membayar cicilan motor, kita ngutang motor baru lagi karena mungkin anak kita sudah gede butuh juga. Nah ini kan kalau sebagai pembukuan keluarga, ini kita bisa menghitung. Wah kita nyicil motor itu sudah berapa kali, sisa utang kita berapa. Itu motor atau apapun bentuknya.
ditambah dengan utang baru tadi. Mestinya ada pencatatan kita di keluarga, total utang kita tuh sisa berapa per tanggal 28 Februari. Kan kalau sisa utang tuh terkait tanggal. Menariknya, selama paparan 61 slide itu, 2,5 jam lebih, dengan 61 slide, tidak ada satupun informasi tentang berapa sebenarnya pemerintah memiliki sisa utang. Bisa disebut posisi utang, bisa disebut outstanding debts, outstanding government debts, tidak ada. Ya. Nah, tetapi di dokumen APBN kita biasanya ada. Nah, sayangnya APBN kita yang dokumen Januari yang menunjukkan sampai akhir tahun itu tidak ada diunggah sampai sekarang. Yang Maret di paparan belum ada, dokumen belum diunggah. Nah, yang sempat diunggah adalah APBN Februari. Meskipun di take down, ya kita sudah ngunduh. Nanti kalau ternyata pemerintah mengumumkan bukan ini, ya kita podcast lagi, ya kita tayang lagi, kita analisis. Nah, menurut infonya di salah satu di halaman-halaman belakang itu, nilai utangnya 8.909,13 triliun per 31 Januari. Kan gitu, di situ disampaikan rinciannya SBN berapa, 7.817, disampaikan pinjaman 1.091. Nah, yang SBN-nya dirinci lagi, ada domestik, ada palas, yang pinjamannya ada pinjaman dalam negeri meski kecil, nah, pinjaman luar negeri dirinci lagi, yang bilateral, multilateral. Ini sudah lazim disajikan seperti ini. Nah, kaitkan dengan slide sebelumnya tadi. Nah, selama bulan Januari itu tambahan utangnya 153. Ya, kita bisa saja menghitung secara sederhana. Ya, berarti di akhir tahun kemarin 8.909 dikurangi 153, bisa begitu, tapi kita nggak tahu karena nggak ada informasinya. Nah, buat saya sudahlah, yang Januari lewat, yang Desember, Januari tersaji, berapa Februari? Nah, maka karena tidak diinformasikan oleh Kementerian Keuangan, ya saya ngitung. Nah, ekonom berhak menghitung dari data-data yang sudah ada. Nah, bagaimana datanya? Ini data pertama kita pegang ya, 31 Januari itu 8.909 triliun. Maka berapa tambahannya selama Februari kan? Nah, berapa tambahannya? Kita lihat. Ada informasi tentang pembiayaan. Di situ tercantum pembiayaan utang itu 224,3 triliun. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Berarti selama 2 bulan itu, utang bertambah. Menurut pengelolaan APBN itu bertambah 224,3 triliun. Itu termasuk bulan Januari. Tadi kita dapat angka di bulan Januari tadi sekitar 153 kan? Berarti selama bulan Februari, ya 224 dikurangi 153, ya kurang lebih 70-71 triliun. Nah, berarti kita boleh dong nambahkan utang 8.900 tadi dengan sekitar 70-an triliun. Nah, dapat angka ya kurang lebih berapa ya? 8.970-an 6 triliun. Kalau dibulatkan 9.880 triliun. Saya pakai pembulatan aja biar gampang. Nah, minimal utang per akhir Februari ini adalah 8.880 triliun. Ya, tapi tidak ada infonya. Nah, kemudian saya akibat sering mengamati, saya melihat tambahan utang tiap bulan atau tiap tahun, itu selain pembiayaan utang, itu ada faktor lain yang penting, yaitu faktor nilai rupiah. Nah, mengapa? Karena nilai rupiah itu terkait dengan utang yang valuta asing. Utang valuta asing itu kurang lebih 29%. Dari 29%, 90% diantaranya dolar Amerika. Nah, utang kan dinyatakan per tanggal yang disebut. Berarti tanggal 31 Januari ya kurs tanggal 31 Januari. Kalau dinyatakan 28 Februari ya kurs 28 Februari. Nanti 31 Desember ya kurs 31 Desember. Belum tentu melemah, kan bisa menguat juga. Nah, tapi dari Januari ke Februari itu ternyata rupiah melemah. Maka kita harus ngitung faktor itu. Tadi saya utak-atik ngitung, maka dugaan saya utang kita itu selisih akibat kurs itu antara 25 sampai 35 triliun ya. Saya ambil konservatif aja 20. Maka 8.800 tambah 20, 8.880 tambah 20, itu udah minimal banget ngitungnya. Itu berarti seandainya diumumkan, menurut saya utang pemerintah tuh sekurang-kurangnya 9.000 triliun pada 28 Februari. Tapi sejauh ini belum diumumkan. Itu kira-kira.
Maka kalau saya gambarkan soal defisit dan pembiayaan ini, tadi saya sudah katakan di depan, realisasi defisit itu 31,2 triliun. Lalu pembiayaan utang sampai akhir Januari itu hanya 153,36 triliun. Nah, ketika sampai akhir Februari berarti include ya, termasuk yang 153 ini 224 triliun. Ya toh? Itu merupakan 28,9% dari rencana berutang 775,9 triliun. Kalau dihitung-hitung lagi, itu tambahan utangnya jadi berapa? Tadi sudah saya ulangi lagi aja. 31 Januari dilaporkan 8.913 triliun. Nah, tadi ditambahi dengan faktor pembiayaan utang selama bulan Februari, 224,3 dikurangi 153,36 triliun. Nah, dapatlah dibulatkan gitu, saya tambahkan ke utang menjadi 8.976 triliun. Nah, dengan dugaan saya atas faktor pelemahan rupiah dari 31 Januari 2025 ke 28 Februari, jadi itu aja, bukan fluktuasi, karena kan penyataannya di tangga yang bersangkutan. Nah, itu melemah, jelas menambah utang dalam rupiah. Jadi utangnya nggak bertambah, tapi kan 1 miliar dolar berubah nilainya kan. Nah, maka akan mencapai 9.000 triliun. Itu gambaran keseluruhan APBN kita. Secara postur ya. Saya tutup asesmen saya ini. Sebenarnya kita bisa ngasesmen hal-hal lain ya. Ada keseimbangan primer. Ada informasi tentang belanja ina itu yang mestinya juga bisa kita analisis. Menteri Keuangan juga, Kementerian Keuangan bukan hanya Keuangan, itu menurut saya ngeles bahwa ini kita masih menarik buat asing segala macam. Tapi untuk sesi assessment kali ini saya umum dulu saja. Nanti kita bisa mengassessment apa benar kita masih menarik seperti dilaporkan Menteri Keuangan itu buat asing. Nah, dari yang saya uraikan tadi, sekurang-kurangnya kesimpulannya adalah, pertama, realisasi 2 bulan awal 2025 ini mengindikasikan kondisi fiskal kita memburuk. Pendapatan menurun dan jauh dari target. Baik karena faktor mungkin tidak diakui, tapi kelihatannya begitu, yaitu kelemahan korteks yang salah-salah sehingga pemerintah juga kelimpungan sendiri, hasilnya tidak maksimal, maupun kondisi perekonomian yang melemah, 2 faktor utama itu. Nah, akibatnya dialami defisit yang biasanya 2 bulan justru surplus. Kemudian akibat dari defisit tersebut, pembiayaan utang meningkat signifikan. Nah, akibatnya kan posisi utang juga naik. Dan jangan lupa, biaya utang ini terpaksa harus dilakukan. Salah satunya adalah untuk bulan Maret terutama bulan Maret dan April yang tidak bisa ditunda. Jadi ada masalah arus kas ya, cash flow. THR kan harus cash kan, nggak bisa dengan hitung-hitungan aja. Terus berapa? 49 triliun. Nah, nggak usah khawatir nih Bu Bapak akan dapat karena pemerintah sudah ngutang banyak. Jadi ada duit nih, duit utangan. Begitu juga ada beberapa transfer ke daerah yang harus dilakukan Maret, yang tidak bisa ditunda karena itu memang menyangkut layanan publik di daerah. Tidak usah khawatir juga nih Pemda, sudah ada duit utangan. Kurang lebih begitu. Nah, sementara itu rencana efisiensi anggaran belum dipastikan secara resmi. Saya harus katakan ini kalau resmi itu harus ada payung hukumnya. Entah itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, syukur-syukur kalau dia undang-undang, kalau dia APBN perubahan. Tapi kalau APBN perubahan kan harus ada pembahasan di DPR, kelihatannya nggak ada. Karena APBN perubahan itu harus ada nota keuangan, ada pembahasan. Dipercepat pun ya butuh waktu sekitar sebulan. Nah, kelihatannya bisa jadi jalan yang dipilih oleh pemerintah adalah buat peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kalau Inpres kan nggak bisa, Inpres kan hanya memerintahkan aja ke internal, belum payung. Ini belum ada sampai sekarang. Bahkan, apa betul nanti kalau berhasil dihemat 306 itu, 100 saja dipakai untuk MBG, yang lainnya untuk ya udah supaya defisitnya tidak lebar. Tapi udah ada lagi omongan, ada soal sekolah rakyat, ada soal pembangkit, ada listrik ke daerah, listrik ke desa, itu macam-macam lah. Kalau dijumlah-jumlah duit semua. Loh, kalau begitu penghematan untuk ini dong nanti. Kalau untuk ini berarti belanjanya nggak berkurang. Kalau belanja nggak berkurang sementara pendapatannya kemungkinan tidak mencapai target, berarti defisitnya kan lebih lebar. Bukan 616 lagi dong. Nah, bisa lebih. 616 itu 2,53% dari PDB. Makanya tidak heran beberapa lembaga asing yang ternama sudah mengatakan kemungkinan APBN 2020 defisit hingga 2,9%. Kita betul-betul menunggu apakah
efisiensi penghematan ini betul-betul akan dipakai, dipindah saja, atau dipindah sebagiannya untuk mencegah defisit yang lebih lebar. Artinya mencegah utang yang lebih banyak, kita tidak tahu. Apapun kenyataannya, informasi yang simpang siur itu membuat kita mendapat beberapa penilaian yang kurang baik kan, dari lembaga-lembaga internasional. Dan sebenarnya ekonom-ekonom tidak hanya saya ya sudah mengingatkan ini pemerintah harus jelas dan tegas maunya bagaimana fiskal kita ini. Nah, salah satu ujungnya adalah karena kita sudah bertahun-tahun, terutama era Jokowi, itu mengandalkan utang untuk mengatasi masalah fiskal kita, APBN kita. Nah, utang itu kan kita mau berutang, ada faktor lain, ada nggak yang beriin utang? Bahasa kerennya ada, namanya kalau orang tidak memberikan utang atau tidak mau memberi utang sejumlah yang kita harapkan, namanya resiko refinancing risk. Resiko pembiayaan kembali. Jadi gini, kan ada utang yang jatuh tempo, kan harus dibayar dengan utang baru. Begitu juga ada defisit yang juga harus dengan utang. Nah, so far yang paling getol mengutangi namanya Bank Indonesia. Jadi kantong kanan ngutangi kantong kiri kan. Tetapi itu juga akan ada batasnya, karena nanti Bank Indonesia juga bisa goyang. Nah, yang lain lagi yang banyak ngutangi sejauh ini adalah perbankan. Nah, kalau perbankan yang beli SBN, ya bisa menyelamatkan kondisi fiskal dalam waktu tertentu. Tapi ingat, kalau perbankan pegangnya SBN, berarti dia mengurangi jatah dia untuk disalurkan sebagai kredit. Nah, sektor real terkendala, bukan berarti nggak bergerak, ya kan tidak bisa maksimal diberikan kredit. Begitu juga ada yang namanya dana asuransi dan dana pensiun. Jangan lupa, yang gede diantaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, portofolio investasinya paling besar ke SBN. Nah, seperti itu. Nah, berarti juga si BPJS Ketenagakerjaan tidak menaruh di tempat lain gitu, yang mungkin bisa lebih bergulir sebagai ke sektor real. Misalnya dia naruh ke bank, banknya bukan beli SBN, tapi banknya ke sektor real. Jadi panjang ini cerita. Nah, intinya dia juga ada batasnya. Si bank ada batasnya, dana asuransi dan pensiun ada batasnya, Bank Indonesia ada batasnya. Batasnya itu bukan soal jumlah saja. Kesehatan pada masing-masing yang membeli surat utang itu atau mengutangi pemerintah. Sehingga yang paling risikonya sedikit ini adalah asing. Tapi asingnya wait and see. Ya, ngutangi tapi dengan cara utang lama dilunasi. Nah, dia beli lagi yang baru. Nambahnya sedikit banget netonya. Jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Maka saya boleh kesimpulkan dari kesimpulan ini, kita bukan sedikit ya, meningkat risiko untuk pembiayaan kembali. Ada potensi kita sulit cari utang. Kalaupun dapat, muncul masalah baru. Dapat dengan biaya yang mahal. Utang dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Yield namanya. Nah, jadi kita dapat utangan, tapi bunganya gede. Nah, kalau bunganya gede, berarti kita menyimpan masalah untuk bulan-bulan dan tahun mendatang. Apalagi ngutangnya lebih cepat. Mau kebutuhan Maret, April, kita Februari sudah ngutang. Tadi kan sudah begitu toh. Nah, kalau itu terus dilakukan, maka kesehatan fiskal kita berangsur-angsur memburuk. Nah, kalau kondisi fiskal memburuk, itu jika terjadi sesuatu dalam perekonomian, sesuatu itu, COVID itu kan sesuatu dulu mengakibatkan masalah. Dulu di tahun 2008 Amerika resesi, ternyata kita kena imbasnya. Di tahun 2013 juga sempat itu ada. Nah, yang paling fatal ya 96, 97, di 98 ujungnya. Maka hal-hal seperti itu harus betul-betul jadi perhatian pemerintah, otoritas. Dan kita sebagai masyarakat pun ya boleh dong kita juga ikut mengamati. Betul, banyak hal-hal lain tidak sama tahun 2025 ini dengan tahun 97. Itu betul sekali. Tetapi ada juga hal yang sama, antara lain yang begini-begini. Dahulu di tahun 96-97 bisa dikatakan pengelolaan swasta yang buruk karena mereka overdebt, ya berutang terlalu banyak dan utang luar negeri. Itu yang membuat perekonomian remuk. Ditambah grup-grup bisnis itu punya bank. Banknya menyalurkan kepada dirinya sendiri. Nah, kekisruhan di swasta, di pelaku swasta, pemerintah sebenarnya tidak buruk-buruk amat waktu itu, maka membawa krisis. Nah, pemerintah mencoba membackup swasta, ikut juga
Jadi menolongi orang tenggelam, ya ikut tenggelam. Nah kali ini bisa terbalik ya. Bisa jadi yang tenggelam duluan pemerintah. Nah belum krisis, tapi karena pemerintahnya tenggelam, Bank Indonesia coba tulungi, Bank cukup coba tulungi, BPJS Ketenagakerjaan coba tulungi, akan tenggelam bareng-bareng. Apalagi pada saat itu terjadi tsunami global misalnya. Nauzubillah min dzalik. Saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti. Tugas ekonom menyampaikan berita buruk adalah agar itu tidak terjadi. Itu bedanya, mohon maaf dengan para dukun ya. Bedanya dukun dengan ekonomi itu dukun pengennya apa yang diharapkannya, diramalkannya terjadi. Kalau ekonom untuk hal ramalan buruk, kita berharap itu tidak terjadi. Syaratnya otoritas ekonomi mulai saat ini mbok ya ngomongnya jangan it's okay, bagus, orang percaya kita. Mbok ada sense of crisis. Belum krisis tapi sense of crisis. Supaya kita bisa atasi masalah perekonomian kita ini dipimpin oleh pemerintah yang baik, pemerintah yang transparan, pemerintah yang ingin mementingkan rakyat. Nah kita rakyat, saya ekonom, dan semua kita akan bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Mudah-mudahan karena ini juga kalau memang langkah-langkah itu terjadi, kita akan berusaha menceritakan hal-hal baik dari upaya-upaya pemerintah. Sungguh saya tuh ingin menceritakan kebijakan-kebijakan yang baik, tapi so far sejauh ini ya terpaksa saya memberitakan apa adanya yang kita lihat dan kita rasakan. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak sedang menuju kondisi yang buruk atau sangat buruk.